to the other side. XG, we certified. Alpha, alpha, we go right on that. Into the galaxy, no device. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nina dan untuk video kali ini kita akan membahas terkait dengan video yang ketiga yakni price list, diskon, shipping method, checkout, dan mungkin ada konfigurasi juga untuk payment-nya. Nah, di sini pertama-tama kita perlu melakukan pengaturan terlebih dahulu. Yang pertama kita harus menginstal modul website, e-commerce, sales, inventory, dan invoicing untuk menunjang aktivitas yang akan dilakukan. Nah, lalu yang kedua adalah kita melakukan setting di website setting terkait untuk mencek bagian-bagian buy now, produk variance, price list, shipping cost, diskon, loyalty, dan gift card yang akan digunakan untuk diskon, lalu produk comparison juga untuk compare. Lalu kemudian pada sales setting juga cek untuk UOM produk packagingnya karena kita juga telah mengatur sebelumnya di video sebelumnya terkait dengan packaging dari buku dan beberapa produk lainnya. Nah, untuk pendahuluannya seperti itu, jadi kita perlu melakukan pengaturan tersebut. Lalu selanjutnya untuk skenario-nya masih sama, di mana terdapat perusahaan Alamanda melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuat website yang menunjang pembelian barang, yaitu e-commerce dari PT Alamanda tersebut untuk memperjualbelikan barang yang dimiliki oleh PT Alamanda untuk pelanggannya. Nah, di sini kita langsung saja untuk mencoba melakukan price list, diskon, shipping method, dan checkout di Odoo. Kita buka Odoo. Yang pertama kita akan membuat price list dulu dengan ketentuan diskon yang ingin kita terapkan. Nah, di sini kita pada modul Odoo kita cek terlebih dahulu untuk konfigurasinya, kita ke setting. Nah, di sini saya sudah terlihat bahwa saya sudah mencek buy now, lalu saya juga sudah mencek price list, diskon loyalty, lalu product comparison tool, produk variance juga. Nah, di sini saya juga mencek untuk shipping cost-nya, itu untuk website-nya. Jadi apabila teman-teman belum melakukan cek, bisa dicek, lalu bisa di-save untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. Di sini kita langsung saja ke modul website lagi, kita ke bagian karena kita ingin melakukan price list diskon, kita bisa ke bagian produk. Nah, kita akses bagian produk ini di inventory saja. Sini kita coba bagian produk. Kita coba pilih. Nah, di sini untuk produk-produknya seperti ini ya. Di sini untuk buku harganya adalah 30.000, lalu untuk penggaris ada 10.000, pensil harga 44.000, lalu styrofoam juga 10.000. Nah, apabila kita ingin melakukan pengaturan dari price list dan diskon itu, kita ke modul website. Apabila kita ingin melakukan setting dari price list dan diskon, kita bisa ke modul e-commerce ini di bagian price list. Nah, di sini ada satu public price list. Apabila kalian sudah mencek, biasanya langsung ada di sini untuk default-nya. Lalu di sini saya sudah membuat price rules atau rules yang akan saya terapkan, di mana disesuaikan dengan skenario saya, yakni apabila terdapat pembelian pensil sebanyak 5 pak akan ada potongan sebesar 5%. Lalu untuk buku, apabila 10 pak akan dipotong sebesar 10%. Lalu untuk styrofoam tidak ada. Nah, kita di sini di sini saya sudah membuatnya. Di sini untuk applicable on-nya, saya pada produk buku, minimal quantity 10, di sini kan sesuai. Di sini minimal quantity 10 pak, di mana saya akan menerapkan diskon 10%. Di sini saya menerapkan diskon, jadi ini competition-nya diskon, lalu di sini untuk apply-nya pada produk, karena khusus produk buku, lalu di sini untuk minimal quantity-nya saya masukkan 10, dan di sini saya melakukan pengaturan validity, di mana saya mengasumsikan saja menjadi contoh, saya menerapkan hal ini untuk 1 minggu ke depan. Begitu. Dan apabila sudah dilakukan, kita lakukan save. Di sini saya juga selain buku sudah buat pensil. Di sini untuk minimal quantity 5 akan ada price-nya, ada diskon sebanyak 5%. Lalu saya melakukan validity juga seminggu ke depan, untuk seminggu ke depan. Nah, lalu untuk configuration lainnya, di sini saya melakukan pengaturan
diskon policy di mana di sini ada show public price-nya dan diskon setelah ada diskonnya untuk customer-nya. Nah, di sini saya juga melakukan setting untuk websitenya Alamanda Stationery. Nah, berikut untuk setting price list. Jadi, kita bisa coba saja langsung di customer. Jadi, saya sudah membuka. Nah, di sini untuk customer-nya, kita akan mencoba untuk membeli buku. Di sini, sesuai dengan di sini, buku itu harga 30.000 dan apabila ada pembelian 10 akan ada diskon 10%. Nah, kita coba buka buku. Nah, kita akan coba add sebanyak 9. Kita add to chart dulu. Nah, di sini saya ada available option di mana kita sudah melakukan pengaturan di video sebelumnya. Jadi, karena buku dan pensil memiliki cukup lumayan untuk terkait dengan relevannya, jadi saya melakukan pengaturan berikut. Nah, di sini terlihat bahwa untuk price-nya sebesar masih 30.000. Nah, kita coba untuk masukkan ke sini. Nih, di sini di chart saya, di sini ada buku sebanyak 9. Nah, apabila 9 ini masih 30.000 ya, sesuai dengan skenario ini. 10.000. 10, bukan 10, tapi satu paknya itu 30.000. Nah, di sini satu paknya 30.000 dan di sini saya sudah membeli 9 pak dan apabila saya tambahkan satu, maka di sini ada terkait dengan diskon, yakni diskon sebanyak 10% dari total. Jadi dari 30, harusnya kan 30.000 dikali 10 jadi 300. Tapi karena ada diskon 10% jadi menjadi 27.000 untuk setiap price-nya. Seperti itu. Jadi untuk totalnya jadi 270.000. Nah, untuk proses dari prosesnya seperti itu. Lalu apabila saya coba untuk memasukkan dari pensil, pensil juga ada. Kita coba masukkan di sini terlihat ya. Di sini dari harga tadi adalah 44%. Salah, maksudnya 44.000. Namun apabila saya melakukan penambahan menjadi 5 sesuai dengan pengaturan ini, pensil 5 dari 44 ini menjadi diskon 5% sehingga jadi 41.000 saja. Jadi ada diskon yang customer dapatkan apabila membeli minimal kuantitinya 5 sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan pengaturan. Jadi kita coba add to chart. Kita coba untuk add to chart tapi kita continue saving. Di sini terlihat bahwa baik buku maupun pensil ini sudah sesuai dengan apa yang kita atur. Jadi kita telah melakukan price list dan diskon sesuai yang ingin kita terapkan. Apabila teman-teman ingin melakukan pengaturan lainnya bisa dieksplorasi lagi terkait dengan price list-nya. Lalu selanjutnya saya akan membuat shipping method dan payment serta konfigurasinya terkait dengan bank account untuk customer transfer ketika melakukan pembelian pada e-commerce. Nah, di sini sebelumnya saya akan melakukan compare dulu. Kan kita sudah melakukan cek untuk bagian compare. Di sini kita sudah melakukan cek di mana ada product comparison tool. Kita sudah melakukan cek tadi di awal. Nah, di sini saya ingin memberitahukan apa sih yang berbeda ketika kita melakukan cek tersebut. Nah, customer itu bisa melakukan pembandingan di mana mereka bisa melakukan penambahan compare, misalnya ingin compare buku dengan pensil. Nah, di sini kita bisa melihat komparasinya dari segi karakteristik atau atributnya di sini dari brandnya apa, warnanya apa. Jadi di sini terlihat bahwa saya bisa mengcompare buku dan pensil. Nah, mungkin ini akan lebih terlihat berguna ketika terdapat untuk produk yang hampir mirip, seperti misal pensil hitam dan pensil putih tapi beda merek. Dan itu kita bisa, sebagai customer, bisa melakukan perbandingan-perbandingan yang menunjang untuk proses decision dari dari pembelian mereka. Seperti itu. Jadi di sini compare products juga kita sudah melakukannya. Lalu sesuai dengan tahapan kita akan coba membuat shipping method. Nah, kita juga di awal kita telah melakukan pengaturan di mana bagian
eh, shipping, produk shipping atau shipping cost ini, maksud saya shipping cost ya, shipping cost. Nah, di sini apabila kita masuk di sini terkait dengan shipping cost, itu ada di bagian configuration terkait dengan shipping methods. Nah, di sini ketika kita mencek, kita akan diberikan delivery method yang ada free delivery charges. Nah, saya akan coba menerapkan delivery charges saja, karena di sini saya asumsikan bahwa sedang ada event di mana Alamanda ini baru membuka toko online, jadi mungkin agar pelanggan tertarik untuk melakukan transaksi, maka kita akan coba untuk menerapkan free delivery charges ini. Dan di sini kita perlu melakukan pengaturan dulu, kita websitenya di Alamanda Stationery, lalu dari produk yang akan kita masukkan itu free delivery charges saja. Lalu di sini untuk providernya bisa ada fixed price dan based on rules. Kita apabila based on rules ada terkait dengan pricing yang bisa kita kondisi-kondisikan untuk pricing rules-nya. Namun kita karena free delivery kita akan coba fixed price saja. Nah, di sini karena kita free maka kita akan fix price-nya 0 saja ya. Karena memang free. Lalu di sini ada free if order amount is above. Nah, kita di sini juga bisa mengatur apabila free-nya itu seperti apa, ketika apa. Nah, di sini bisa dicek apabila ingin melakukan pengaturan. Di sini saya coba cek, misal untuk free-nya itu tidak harus above dari berapa, jadi ketika satu juga bisa. Lalu selanjutnya, kita save perubahan yang dilakukan. Nah, karena kita sudah membuat free delivery charges ini, kita selanjutnya akan melakukan pengaturan juga untuk terkait dengan payment-nya. Nah, terlihat di sini terkait dengan payment-nya banyak yang bisa kita pilih dari, mungkin di sini ada PayPal juga, ada Molly, Flutterwave, dan uh, yang lainnya ada wire transfer. Nah, di sini wire transfer ini adalah transfer di mana dari bank ke bank. Nah, di sini kita akan coba untuk menginstal saja terkait dengan wire transfernya. Kita akan menggunakan ini untuk proses pembayaran dari pelanggan ke Alamanda. Kita install ya. Di sini ditunggu saja. Nah, sudah terinstall, lalu kita akan coba untuk membuka. Nah, di sini terkait dengan state-nya ini masih disable, kita enable-kan. Di sini sudah publish. Lalu selanjutnya kita akan uh, melakukan pengaturan di sini websitenya Alamanda Stationery. Dan di sini please use the following transfer detail. Nah, di sini kita akan coba memasukkan terkait dengan bank account-nya. Kita coba saja memasukkan misal Bank BNI. Untuk nomornya bisa dimasukkan. Lalu di sini untuk communication-nya sama saja, please use the order name as communication reference. Nah, sudah dilakukan pengaturan di sini agar kita melakukan pending message ini untuk apabila customer sudah melakukan eh, transaksi berupa order kepada kita terkait dengan di e-commerce, maka kita bisa memberitahukan bahwa customer untuk melakukan transfer ke bank account kita, lalu apabila transfernya sudah dilakukan, maka kita bisa melakukan pemrosesan transaksi tersebut. Jadi, kita bisa save. Nah, di sini kita telah melakukan dari tadi untuk dengan shipping methods-nya, lalu payment-nya juga. Selanjutnya, kita akan mencoba check out dari sisi customer. Nah, di sini saya sudah masuk dari sisi customer ini. Selanjutnya saya sudah menyiapkan tab baru. Di sini ada sarangnya sales. Jadi di video sebelumnya saya sudah melakukan pembuatan usernya baik dari user internal, lalu ada juga dari user
customer-nya. Nah, di sini saya sudah membuka untuk sales-nya yang akan melakukan penanganan dari checkout-nya. Nah, kita coba langsung saja untuk mencoba untuk transaksi. Ini di sini saya di customer, di account customer, ini Clairo customer ya. Ini masih kosong. Nah, kita coba untuk melakukan shop. Di sini sesuai dengan ini saja, kita akan coba melanjutkan proses dari chart ke proses checkout. Nah, di sini terlihat bahwa untuk billing shipping-nya bisa dilakukan. Di sini kita coba edit ya. Jadi tadi saya melakukan eksplorasi, kita coba edit. Nah, di sini untuk namanya bisa diatur oleh customer, lalu emailnya juga, lalu phone number-nya. Lalu di sini street-nya mungkin bisa dimasukkan jalan, misal ini jalan Tomboy, masuk, lalu di sini juga bisa untuk street 2-nya bisa dimasukkan, mungkin apabila dibutuhkan. Lalu di sini untuk city-nya juga dimasukkan, misal Wise. Lalu untuk zip code-nya bisa dimasukkan untuk kontak posnya, nomor pos, kode pos bisa dimasukkan. Misal saja ini, lalu country-nya juga bisa dimasukkan. Sini saya Indonesia, lalu Jawa Barat. Nah, kita bisa next. Di sini sudah terlihat bahwa untuk billing address seperti itu, lalu kita confirm. Nah, lalu selanjutnya untuk shipping method-nya, kita tadi sudah melakukan eh, pembuatan untuk shipping methodnya untuk free delivery charges. Dan di sini terlihat bahwa untuk shipping methodnya itu free. Nah, lalu selanjutnya kita juga tadi sudah membuat untuk pay with-nya atau payment method-nya. Di sini terdapat pilihan untuk wire transfer. Nah, jadi sudah sesuai baik dari billing shipping-nya, lalu shipping method-nya sudah ada, lalu pay with-nya juga sudah tersambung. Lalu kita coba klik dari payment-nya. Nah, mungkin di sini bisa dilihat bahwa bukunya harganya segini, lalu untuk pensilnya segini, untuk subtotalnya segini, dan tidak ada taxes. Jadi tidak ada eh, pajaknya. Nah, kita bisa langsung pay now. Jadi kita tunggu dulu untuk customer-nya. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat order, yakni order untuk sales order nomor 2 untuk nomor dokumennya, lalu wire transfernya juga, yaitu totalnya sebanyak 479. Nah, di sini please use the following transfer detail. Jadi, sebagai sisi customer, di sini customer akan melakukan transfer terlebih dahulu untuk bank account-nya yang sudah disantumkan di website e-commerce-nya. Lalu di sini juga untuk billing shipping-nya dan communication-nya sudah dimasukkan terkait dengan sales order-nya. Jadi di sini kita sudah membuat sales order baru. Mungkin kita coba masuk ke sini di account-nya. Di sini ada quotation ya. Masih ada quotation. Nah, ini di sini quotation-nya sudah dibuat sesuai dengan yang tadi. Di sini nomor dokumennya juga. Nah, kita akan coba melihat dari sisi sales person. Ini saya sudah masuk di akun sales. Kita ke bagian sales. Nah, di sini, nah, terlihat bahwa di sini ada numbernya, yaitu S002 dari customer-nya itu ke Clairo customer. Nah, kita bisa klik, pilih untuk melihat datanya. Nah, di sini terlihat bahwa invoice address-nya dari Clairo customer, dan di sini untuk produk-produk yang tadi dibeli, dan ini sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfirmasi. Konfirmasi. Pilih tombol confirm. Nah, di sini terlihat bahwa telah delivery. Jadi, setelah customer membayarkan pada bank account tadi, kita selanjutnya mengkonfirmasi quotation-nya, lalu sekarang sudah menjadi sales order. Di sini juga ada delivery-nya.
Nah, karena kita sudah mengkonfirmasi untuk quotation-nya menjadi sales order, kita akan coba buka di sisi customer apakah terdapat perubahan. Di sini tadi quotation ya. Nah, sekarang menjadi sales order. Di sini terlihat untuk ordernya kita sudah menjadi sales order. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan proses transaksi. Nah, selanjutnya kita coba eh, deliverykan, maka kita masukkan untuk reserve-nya, untuk done-nya. Misal memang kita sudah melakukan pengiriman untuk semuanya, lalu kita validate. Di sini kita disable saja. Nah, di sini untuk pengirimannya dan sudah dilakukan pengiriman, lalu kita akan coba apakah ada perubahan di sisi customer. Di sini masih bentuknya sales order ya berarti. Walaupun terjadi pengiriman masih sales order. Lalu kita akan coba melakukan create invoice. Klik tombol create invoice. Lalu ada pilihan untuk create invoice-nya, kita pilih regular saja. Lalu kita langsung saja create dan view invoice. Dan di sini terlihat bahwa untuk jurnal entry sudah terbuat. Dan di sini untuk payment transaction-nya, di sini ada referensinya, lalu amount-nya juga, provider-nya, dan customer-nya, serta data-data yang lainnya. Sini sudah ada sales order dan invoice-nya. Jadi sudah terbuat untuk invoice-nya. Nah, kita langsung saja mengkonfirmasi terkait dengan invoice-nya. Nah, terlihat bahwa invoice-nya sudah validate. Lalu kita coba akan buka di customer-nya. Nah, di sini terlihat bahwa sudah terbuat untuk invoice-nya. Jadi bahwa di sini status payment-nya waiting for payment. Di sini kita bisa uh, coba pay now untuk customer-nya. Nah, di sini untuk invoice dan bills-nya terlihat, nah terlihat bahwa di sini untuk aturannya sudah ada, lalu di sini untuk deskripsi dari produk yang dibeli serta komponen-komponen lainnya seperti delivery charge-nya. Kemudian kita langsung saja melakukan pay. Di sini pay with-nya wire transfer ya. Kita pilih pay. Nah, nah kita coba cek di sini, kita coba refresh. Nah, di sini terlihat bahwa ada tulisan bahwa the customer has selected wire transfer to make the payment. Nah, di sini karena sudah ada pemberitahuan ini, maka kita asumsikan bahwa customer sudah melakukan pembayaran, lalu kita akan meregister payment dari jurnalnya. Kita pilih bank karena menggunakan wire, lalu langsung saja kita create payment. Nah, di sini sudah terlihat untuk statusnya sudah paid. Jadi kita sudah berhasil melakukan accounting dari transaksinya. Kita coba cek di bagian customer. Di sini masih statusnya waiting for payment ya. Kita coba refresh. Nah, terlihat bahwa untuk statusnya sudah paid. Jadi kita telah berhasil melakukan transaksi untuk check out dari customer hingga penanganan menjadi sales order dan sampai terjadi pembayarannya. Jadi berikut untuk video kali ini terkait dengan price list discount, lalu untuk payment method dan shipping method, dan terkait dengan untuk customer melakukan transaksi dan penanganannya dari e-commerce seperti apa. Ya, sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.